kerja di dalam mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi sekretaris daerah secara efektif dan efisien. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada rapat kerja nasional ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja nasional Forum Sekretaris Daerah seluruh Indonesia dengan resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sesuai penugasan panitia, ini apa memang betul harus dilanjut dengan pemaparan, apa dibuka dulu? Monggo saja. Kami izin Pak Gubernur. Lanjut ya. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, bahwasanya kami mendapat penugasan dari Pak Menteri untuk memaparkan terkait dengan persiapan pembentukan UPTD, di mana didasarkan atas Permendagri 12 tahun 2017. Namun sebelum kita memasuki pada upaya pembentukan UPTD, pertama kami sampaikan apresiasi pada seluruh jajaran sekretaris daerah yang telah menyelenggarakan forum ini, dan tadi disampaikan Pak Sekda bahwa ini memang perlu adanya usulan ke pusat. Yang pertama terkait dengan masa jabatan Sekda, dan juga untuk dapat memberikan rasa aman di dalam pelaksanaan tugas. Ini memang hal yang dibutuhkan khususnya para ASN, karena di pusat banyak sekda-sekda provinsi, ganti gubernur, ganti sekdanya, dan saat ini ada Jambi, ada Sulawesi Utara, ada Kalteng, ada Bengkulu dan sebagainya. Hal inilah yang perlu dilakukan di dalam penguatan untuk pelaksanaan di dalam jabatan karir. Memang di dalam Undang-Undang ASN nomor 5 2014, di sana tidak disebut adanya AB, yang ada jabatan tinggi pratama, jabatan tinggi madya. Namun demikian, hal ini tidak diikuti oleh peraturan pemerintah kaitannya dengan pemberian tunjangan. Jadi PP-nya belum terbit, masih menggunakan PP yang lama, sehingga dengan demikian menjadikan ada kepala daerah yang melihat bahwa sesuai normatif sebetulnya tidak ada pada jabatan staf ahli maupun jabatan sekda di kabupaten antara 2B dan 2A, itu tidak ada karena di dalam Undang-Undang ASN. Namun dalam sistem penggajian dan juga di dalam PP 18 2016 ini masih dikenal golongan tersebut, sehingga mengakibatkan banyak di daerah ada kepala badan jadi kepala biro, kemudian juga ada kepala dinas jadi kepala biro, dan tunjangannya turun namun tanpa ada alasan apapun. Dan sekarang euforianya memang euforia politik, sehingga banyak kepala daerah yang digugat. Ya, di dalam PT UN mereka menang, namun menang di PT UN dan sayangnya tidak dikembalikan pada jabatan. Jadi menang ya menang, namun jabatan adalah kepercayaan pimpinan. Nah, itu permasalahannya ya. Jadi Bapak menang di PT UN, ya menang pengadilan, tapi untuk memberikan jabatan ini, jabatan itu adalah amanah dan kepercayaan pimpinan. Kalau pimpinannya nggak suka, nah mana lagi? Ini yang berkembang kondisi saat ini. Nah inilah yang perlu Pak Ketua Korpri dan juga Korsesdasi, ini perlu perlindungan terhadap ASN. Saya dulu Ketua Korpri Jawa Tengah. Kalau orang digitukan tak lindungi. Nah, namun sekarang ini banyak yang akhirnya sebagai ASN dan terlindungi. Nah inilah hal-hal yang nanti silakan dibahas, sehingga dengan demikian
Kaitannya pertama adalah terkait dengan eksistensi ASN, kedua juga menyikapi dengan lingkungan strategis baik nasional, regional maupun daerah, dan yang ketiga adalah terkait dengan kelembagaan. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu yang kami hormati, kaitannya dengan permasalahan kelembagaan, bahwa kelembagaan ini didasarkan atas Undang-Undang 23 2014, baik di dalam pasal 19, kemudian 21, 22, 41, 49, ini kan untuk memberikan amanah, maka diterbitkannya Permendagri 12 tahun 2017, yaitu tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah. Memang ada perbedaan dengan PP 41 di tahun 2006. Hal ini disebabkan banyak OPTD yang OPTD kaitannya khususnya dengan masalah rumah sakit daerah. Yang ini banyak tuntutan karena rumah sakit daerah kemarin menjadi jabatan struktural eselon 2, di dalam ketentuan sekarang justru menjadi OPTD bertanggung jawab pada kepala dinas yang bidangi kesehatan. Ini yang perlu kami sampaikan. Lanjut. Kemudian terkait dengan pembentukan cabang dinas. Ini di dalam pembentukan cabang dinas pada intinya adalah di dalam penyelenggaraan secara operasional yang menjadi kewenangan baik kepala daerah maupun DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena itulah ini sebagai upaya di dalam percepatan pelayanan publik, baik kaitannya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lanjut. Kemudian kaitannya dengan pembentukan UPTD ini dilandasi adalah pertama adalah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program, kemudian koordinasi dan pelaksanaan pelaporan dan evaluasi, kemudian kaitannya dengan koordinasi dan pelaksanaan administratif, serta untuk melaksanakan tugas pimpinan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan bidang fungsinya. Lanjut. Nah, urusan pemerintahan yang diserahkan untuk pembentukan baik itu cabang dinas, pertama adalah urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah dan khusus, kemudian kaitannya dengan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, urusan pemerintahan kaitannya dengan di bidang energi sumber daya mineral, serta yang terakhir adalah urusan di bidang kelautan. Lanjut. Nah, pilihan terkait dengan pelimpahan wewenang cabang dinas, bahwa cabang dinas ini urusan yang diserahkan kepada cabang dinas meliputi penyerahan perizinan dan urusan-urusan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau di provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur, kalau di kabupaten kota tentunya ditetapkan oleh peraturan bupati maupun peraturan wali kota. Ya, lanjut. Kemudian di dalam pembentukan cabang dinas bahwa perlu dikonsultasikan secara tertulis dengan Kementerian Dalam Negeri, yang mana harus juga disertakan kajian akademis tentang pembentukan cabang dinas, dan yang kedua adalah analisis terkait dengan rasio belanja pegawai, dalam arti bahwa sarana prasarana, kemudian pembiayaan, kemudian juga SOP semuanya apakah tersedia, kemudian juga kajian terkait dengan rentang kendali. Lanjut. Nah, di dalam ketentuan tersebut adanya cabang dinas yang bisa dibentuk dalam satu kabupaten atau kota. Namun demikian, pembentukan ini harus mempunyai ciri khusus, antara lain yaitu kabupaten kota yang berciri kepulauan,
kemudian kabupaten kota yang ada di perbatasan negara, dan kemudian kabupaten kota yang tidak mempunyai akses transportasi darat, dan juga kabupaten kota khususnya Jawa, Nusa Tenggara, Bali yang jaraknya kurang lebih antara 100 km dan di luar bisa capai 150 km. Ini artinya cabang dinas yang bisa dibentuk dalam satu kabupaten kota. Lanjut. Kemudian untuk pembentukan UPTD provinsi ini dapat saya sampaikan antara lain melaksanakan kegiatan teknis operasional, kemudian penyediaan barang dan jasa yang terus-menerus dibutuhkan oleh masyarakat. Lanjut. Indikatornya seperti itu. Lanjut. Ini semua sudah ada ya, memiliki SOP tadi saya sampaikan, keserasian hubungan antara pusat provinsi. Lanjut. Nah, selanjutnya terkait dengan UPTD provinsi. Nah, UPTD provinsi dibedakan ada dua, yaitu kelas A dan kelas B. Kelas A manakala bahwa meliputi pada satu bidang, lebih dari satu bidang urusan dinas atau badan, dan wilayah kerjanya juga lebih dari satu kabupaten. Kemudian kaitannya dengan jumlah jam efektif ini 15.000 per jam per tahun. Kemudian untuk kelas B ini dibentuk manakala lingkup tugasnya hanya satu badan atau dinas dan di satu kabupaten, dengan jam kerjanya kalau dihitung, dianalisis secara akademis ini mencapai antara 6.000 sampai dengan 15.000. Lanjut. Kemudian untuk UPTD, organisasi UPTD di provinsi untuk kelas A ini dipimpin oleh seorang kepala, ada Kasubag TU, kemudian 2 seksi, dan kemudian sebagai jabatan fungsional. Kemudian untuk kelompok B adalah meliputi kaitannya dengan kepala, kemudian Kasubag TU, pelaksana, dan jabatan fungsional. Lanjut. Kemudian untuk pembentukan UPTD kabupaten kota ini semuanya hampir mirip, hanya yang membedakan terkait dengan kewenangan dan luas wilayah atau rentang kendali. Kalau provinsi ada di kabupaten, kalau di UPTD kabupaten ada di kecamatan. Kalau untuk kategori A lebih dari satu kecamatan, kalau kategori B ini hanya dalam satu kecamatan. Lanjut. Terus, lanjut ya. Ini sama-sama. Lanjut. Nah, ini perbandingan kaitannya dengan PP 41 2007 dengan PP 18 2016, di mana untuk lembaga khususnya rumah sakit daerah, sebagaimana saya sampaikan bahwa di dalam PP 41 2007 itu berbentuk lembaga teknis daerah, jabatan struktural sama dengan jabatan kepala badan dan dinas. Namun masuk di dalam PP 18 tahun 2016 ini mengalami degrasi, penurunan, yaitu namun demikian ini adalah jabatan fungsional yang mendapat tugas tambahan untuk mengelola manajemen rumah sakit. Hal inilah banyak para pimpinan rumah sakit datang ke tempat kami dan mohon ini juga diperjuangkan. Nah, silakan nanti Pak Sekda kaitannya dengan hal ini, karena mereka biasanya rumah sakitnya sudah besar-besar dan sudah terbiasa pada struktural. Kalau jabat fungsional ini seolah-olah apakah saya harus eselon 3 bertanggung jawab pada Bapak Kepala Dinas dan sebagainya. Besok secara teknis saya minta Pak Karo organisasi bisa memberikan pencerahan, dan kemudian juga kalau memang ada titik lemah itu bisa diupayakan diakomodir aspirasinya. Nah, kemudian rumah sakit yang dikategorikan ada dua,
untuk PP 41, rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. Kemudian kalau